Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Sidang jamaah dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan kepada Nabi Muhammad kita berselawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sidang jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Apa yang dipanggilkan orang beriman dari Allah? Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah dalam Islam secara kafah. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Islam? Islam itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, tunduk, patuh, dan selamat. Maksudnya adalah ketika ada perintah sholat dari Allah, maka kita harus sholat. Itu dimaksud Islam. Ketika ada perintah untuk berpuasa, maka kita wajib berpuasa. Itu dikatakan Islam. Maka de Gruta, ketika kita menganggap kita sebagai hamba Allah, kita sebagai Islam, maka gunakan teorinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana teorinya Nabi Ibrahim? Dia merasa bodoh di hadapan Allah. Mungkin kita masih ingat ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya bernama Ismail. Diceritakan dalam Al-Quran, Ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur masa tara. Dan apa yang terjadi? Karena Nabi Ibrahim dia merasa bodoh, dia tidak merasa pintar. Karena seandainya merasa pintar, Nabi Ibrahim bisa bertanya, Ya Allah, untuk apa saya diperintahkan menyembelih anakku? Anak saya sudah rajin beribadah kepadamu. Saya sudah rajin bersedekah. Kenapa diperintahkan lagi saya untuk menyembelih anakku? Tetapi Nabi Ibrahim tidak begitu prinsipnya. Prinsip Nabi Ibrahim, sami'na wa ata'na li amri rabbina. Dia dengar dan dia taati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam maka harus merasa bodoh di hadapan Allah. Jangan sekali-kali merasa pintar di hadapan Allah. Maksudnya, ketika kita diperintahkan sholat, maka ayo kita sholat. Tidak usah bertanya untuk apa itu sholat. Ketika kita diperintahkan berpuasa, ayo berpuasa. Tidak usah bertanya untuk apa itu puasa. Ketika kita diperintahkan untuk berzakat, ayo berzakat. Tidak usah bertanya untuk apa itu zakat. Karena apapun kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan ingat, ketika kita menganggap diri kita Islam, maka jangan sekali-kali mengikuti teorinya iblis laknatullah alaih. Bagaimana teorinya iblis? Dia merasa pintar di hadapan Allah. Mungkin kita masih ingat di dalam Al-Quran, seluruh makhluk diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa izkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tetapi yang tidak mau sujud itu kepada Nabi Adam, yaitu iblis laknatullah alaih. Kenapa iblis tidak mau sujud? Dia pakai akalnya. Dia merasa pintar di hadapan Allah. Ya Allah, tidak masuk akal. Saya mau sujud kepada Nabi Adam. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Saya diciptakan dari
api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Saya adalah senior, sudah lama beribadah kepadamu, sedangkan Nabi Adam adalah junior, makhluk baru. Tidak ada sejarah senior tunduk kepada junior. Sehingga iblis dia merasa pintar di hadapan Allah, maka dia diusir dari surga. Maka inilah dua konsep yang perlu kita perhatikan sebagai Islam. Kita harus merasa bodoh di hadapan Allah dan jangan sekali-kali merasa pintar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam ayat tadi Allah berkata, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum adu mubin, karena syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, timbul pertanyaan karena di dalam Al-Qur'an ada 3 kata yang perlu kita bedakan, yaitu jin, iblis dengan syaitan. Apa perbedaan jin, iblis dengan syaitan? Kalau jin itu hampir sama dengan manusia, cuma jin tinggal di alam gaib, manusia tinggal di alam nyata. Jin ada yang Islam, manusia ada yang Islam. Jin ada yang kafir, manusia ada yang kafir. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Saya tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Berarti ada juga jin yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis, kalau iblis itu adalah kelompok dari jin kafir yang tidak mau taat kepada Allah, maka itulah yang diberi gelar dengan iblis. Makanya dalam Al-Quran tadi saya sampaikan bahwa yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka itulah yang diberi gelar dengan iblis. Sedangkan syaitan, yaitu segala sesuatu yang mengajak melakukan keburukan, maka itulah yang dikatakan syaitan. Jadi para hadirin dimanapun berada, jangan sampai kita bersahabat dengan syaitan, jangan sampai kita bertetangga dengan syaitan, karena yang dimaksud syaitan yaitu yang mengajak melakukan keburukan. Ketika ada sahabat kita ternyata mengajak untuk melakukan perjudian, mengajak untuk minum minuman keras, berarti kita bersahabat dengan syaitan, karena syaitan itu semua makhluk yang mengajak melakukan keburukan, maka itu yang disebut dengan syaitan. Nah, para hadirin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu Allah meminta kepada kita semua untuk menjadi Islam secara kafah dengan menggunakan tadi teorinya Nabi Ibrahim, yaitu merasa bodohlah di hadapan Allah dan jangan sekali-kali merasa pintar di hadapan Allah. Dan kemudian kita harus waspada kepada musuh kita, yaitu syaitan. Syaitan itu yang selalu mengajak melakukan keburukan. Ya, mungkin demikian. Saya Rudi Asriadi mohon undur diri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.